Sejumlah selebritas Senayan hampir pasti kehilangan kursi. Siapa saja mereka dan mengapa para politikus putih justru terganjal? Anggota Komisi 2 DPR Nurul Arifin dipastikan tidak lolos sebagai wakil rakyat selama 5 tahun ke depan. Kekalahan ini menurut Nurul terjadi karena persaingan tidak sehat di antara calon legislatif. Kami di Komisi 2 membuat revisi undang-undang tahun 2008 dengan maksud adalah untuk memperbaiki supaya pemilu 2014 ini lebih baik. Oleh karena itu, waktu pada tahun 2009, penghitungan dimulai dari PPK. Ternyata jual suaranya dimulai dari PPK. Kami turunkan ke tingkat PPS atau desa dengan berharap bahwa tidak ada terjadi jual beli suara. Tapi justru yang terjadi adalah jual beli suara menurun secara hierarki menjadi di desa dan tidak di PPK, iya terlibat juga begitu. Nurul mengibaratkan pemilu legislatif 2014 seperti perang saudara, teman makan teman. Di Dapil Jabar 7, Nurul harus menghadapi kolega separtai. Ketua DPP Golkar Ade Komarudin dan bekas Bupati Karawang 2 periode Dadang Mukhtar yang dikabarkan lolos. Saya tidak menyalahkan masyarakat ya, karena ini diajarkan oleh elit lah begitu. Jadi yang harus dibenahi ya pada undang-undangnya ya. Ke depan kita harus berpikir untuk kembali ke sistem tertutup, artinya partai dituntut untuk lebih memberdayakan para caleg-caleg atau kader-kadernya, dan kemudian kalau memungkinkan ada sistem pemilu di internal sebelum diumumkan sebagai caleg gitu. Ketua DPP PDIP Eva Kusuma Sundari juga gagal kembali ke Senayan. Anggota Komisi 3 DPR yang bertarung di Dapil Jawa Timur 6 meliputi Kabupaten Blitar, Kediri, Tulungagung, Kota Blitar, dan Kota Kediri mengaku serbuan amplop dari kompetitor yang membuat suaranya berkurang drastis. Yang paling menonjol nampaknya itu permainan politik uang menjelang hari H itu yang kemudian sangat menentukan keterpilihan seseorang. Karena kita melihat bahwa dari sejumlah tokoh yang sebenarnya menurut rapor Formapi atau penilaian publik selama 5 tahun ini, itu disebut sebagai tokoh-tokoh yang cukup bisa menjadi panutan di DPR, tapi terbukti tidak terpilih kembali. Katakanlah Eva Sundari misalnya, kita memberikan penilaian terhadap kinerjanya cukup baik selama 2009-2014, tapi kemudian tidak terpilih. Ada Nurul Arifin juga. Jadi banyak tokoh yang dinilai baik di DPR tapi tidak terpilih kembali. Sementara Ketua DPP Demokrat Sutan Batugana juga diprediksi tak lolos. Yang main money politik, main sistem paket, tapi saya tolak. Karena ini juga tahun 2009 terjadi tapi nggak sebegini parahnya. Di samping money politik ada, tapi yang lebih seram itu menurut saya teman makan teman. Diduga terlibat suap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Bersama sejawat di Komisi Energi DPR, Sultan disebut menerima 140.000 US dollar dari SKK Migas dan Kementerian Energi. Selain itu, ia tersangkut kasus rasuah Solar Home System pada 2008. Tapi Sultan menampik keterlibatannya. Ketua DPR Marzuki Ali yang juga Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat bernasib sama. Marzuki yang bertarung di Dapil DKI Jakarta 3, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu tersandung korupsi Hambalang. Di level pemilih rasional, punishment and reward itu sudah mulai berlaku. Dan kebetulan pemilih-pemilih dari misalnya Pak Marzuki Ali di Jakarta itu menjumpai banyak pemilih yang sudah rasional, yang memilih seseorang bukan karena hanya orang itu terkenal, bukan karena orang itu punya duit atau apa, tapi mereka lebih melihat apakah orang ini punya program, apakah orang ini punya visi. Dan kebetulan mungkin yang dinilai pemilih untuk misalnya orang seperti Pak Marzuki Ali itu seperti yang diberitakan media selama ini. Perolehan suara Demokrat di 2014 memang tak secemerlang pemilu 2009. Demokrat terhajar kasus korupsi. Wakil Ketua Umumnya, Max Sopakua, juga gagal. Di Jabar 5 saya kalah, saya tidak ini. Saya kalah, kalah suara dari yang ketua DPC-nya Pak Anton, yang juga anggota DPR juga di Komisi 4. Berapa emang suaranya Pak Max bisa ngumpulin di Jabar 5? Saya kira sekitar ya hampir ya
24.000, 25.000 gitu ya. Ya saya kira kita sudah memprediksi itu. Kalau Anda semua orang tahu kita diserang habis-habisan, ya nggak usah ditanya lagi, itu udah pasti itu. Kalau ditanya kenapa ya kita saya nggak jawab. Dan masih ada sejumlah politikus beken lainnya yang kerap warawiri di media, namun gagal kembali. Di P3 itu Saudara Yani, saya dengar dia juga tidak dapat. Kemudian di Jakarta ini Saudara Dimyati Rantakusuma, mantan Ketua Banten yang juga hari ini adalah Ketua DPP. Di Jakarta saya kira Oki Sokawati. Di Jawa Barat saya kira ada 2 newcomer ya, yang 3 newcomer yang saya kira ini bukan mengalahkan, tapi Dapil 3 Jawa Barat misalnya itu adalah wakil sekjen yang dapat, Saudara Joko Purwanto.